Bismillahirrahmanirrahim. Dengar terkait dengan syifa. Jadi di dalam bahasa Arab, apabila suatu kata memiliki kemiripan dengan kata yang lainnya, itu juga mengungkapkan kedekatan makna di antara dua kata tersebut. Jadi kalau kita lihat kata syifa yang sering kita biasanya dengar atau kita ucapkan ketika ada kerabat kita atau bahkan mungkin diri kita sendiri mengalami penyakit di dunia, biasanya kita mengharapkan syifa yang mana itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk penyakit-penyakit di dunia ini ada yang namanya syifa yang murni adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seperti kita ketahui juga ya, syifa itu Allah berikan dengan berbagai macam wasilah ataupun perantara. Misalnya ya, ada sebagian dari kita mungkin berprofesi sebagai dokter, yang mana Allah memberikan syifa tersebut melalui perantara kedua tangannya. Ataupun di luar kalangan manusia ada berbagai macam tanaman, makanan yang mengandung syifa ya, yang kita ketahui juga secara nas dari pada hadis syarif ya. Misalnya Rasul membahas tentang habbatus sauda, Rasul membahas tentang madu, ataupun yang kemudian berhasil ditemukan, dieksplorasi oleh manusia melalui ilmu pengetahuan bahwa suatu benda itu mengandung syifa, itu bisa terbukti di dunia ini. Nah, maka dari itu ya, kemiripan seperti ini baik kita bahas di awal pembahasan mengenai syafaat untuk membantu kita bisa memahami perkara syafaat ini secara nalar manusia pada konsep dasarnya. Jadi kalau tadi terkait musibah dunia berupa penyakit di dunia itu ada yang namanya syifa, begitupun nanti kendala yang dialami oleh manusia ketika di akhirat kelak ya, tentu ada obatnya juga. Tetapi obatnya itu bukan memakai hamzah ya. Kalau syifa kan dari kata syafa, kemudian masdarnya syifaan dengan hamzah. Sedangkan kalau ini dengan ain, syafa'ah dengan ain ya, ini ibarat kata merupakan satu obat penawar dari segala macam derita yang mungkin dihadapi oleh manusia di kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Nah, maka itu sama halnya juga seperti penyakit di dunia disembuhkan dengan syifa melalui perantara orang-orang yang tinggi dari segi ilmu tib, ilmu kedokterannya, begitu juga syafaat di akhirat kelak itu bisa didapatkan oleh manusia juga melalui perantara-perantara tertentu ya, yang kita ketahui terutama adalah melalui para nabi, orang soleh, syuhada iwas salihin. Nah, jadi dengan demikian ya, syafaat ini menjadi satu bahasa istilah ya, istilah mengenai ya usaha daripada para nabi, para rasul, orang-orang soleh atau orang-orang mukmin yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta ampunan kepada orang lain. Oke. Nah, maka itu di sini kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah syafaat itu mereka melakukan satu upaya supaya orang lain itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diganti dengan kebaikan, atau kebaikan yang sudah ada di-upgrade lagi menjadi lebih baik lagi. Nah,
Jadi secara istilah syafaat itu artinya adalah demikian. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim sendiri ya, kata syafaat ini ada di 31 tempat. Di 31 tempat. Nah, salah satunya adalah yang tadi di awal kita baca yang terdapat di dalam ayat kursi. Ya, astaghizu billah ma zallazi yashfa'u 'indahu illa biizni, ya kan? Siapa lagi yang bisa bersyafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa biizni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini mengisyaratkan bahwasanya kelak akan terjadi momen di mana syafaat itu. Ada manusia-manusia yang beriman yang mungkin kemudian ala maratibihim, sesuai dengan derajatnya sampai derajat yang paling tinggi ya, diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Nah, maka dari itu karena juga banyak sekali dalam Al-Qur'an, kemudian dijelaskan juga dalam hadis syarif, syafaat memiliki peranan yang penting di dalam akidah agama kita karena Al-Qur'annya sudah ada. Begitu juga dalam hadis nanti yang beberapa akan kita bacakan juga selama kajian ini, dan juga kemudian yang ketiga diperkuat dengan ijma umat yang menguatkan pentingnya posisi syafaat ini di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Tentunya seperti kita ketahui ya, umat Nabi Muhammad SAW terbagi ke dalam setidaknya 73 golongan, sehingga ada juga golongan-golongan yang menampik adanya syafaat tersebut. Tetapi insya Allah, alhamdulillah di negara kita ini kita ahli sunnah wal jamaah, dan juga tadi kita sudah bantu dengan mencoba melakukan pendekatan berdasarkan nalar manusia. Ya wajar, sangat bisa terjadi adanya syafaat di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah ya. Tentunya dalam ayat-ayat lain juga narasinya yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan bagi kita semua juga mirip-mirip. Misalnya dalam ayat lain yang terdapat dalam surat Yunus ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asta'izu billah, ma min syafi'in illa min ba'di izni." Kemudian dalam ayat lainnya juga, bismillah, "La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda." Kemudian kita lihat lagi ayat lain, bismillahirrahmanirrahim, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radhiya lahu qawla. Jadi dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan, yang pertama ini menegaskan keberadaan syafaat. Kemudian pada ayat yang terakhir, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu, hari di mana syafaat itu tidak bisa bermanfaat illa man azina lahur rahman, kecuali kepada mereka yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa radhiyalahu qaula, dan juga yang secara qaul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa keluarkan yang pertama apa? Syafaat adanya pasti ada. Kemudian yang kedua, yang memberikan syafaat ini adalah orang-orang tertentu karena yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah yang bisa memanfaatkan syafaat untuk dirinya, yang bisa dia mendapatkan syafaat itu juga adalah orang-orang tertentu yang akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kita bisa ya menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul maha kuasa dan sangat menyayangi manusia dengan menghadirkan konsep yang seperti ini. Jadi di antara golongan manusia sebagian akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Sebagian lagi akan menantikan syafaat itu untuk bisa menjadi ya menjadi pengobat bagi kehidupannya nanti di akhirat. Mungkin kita bisa saja bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, kenapa tidak saja Allah langsung memberikan pengampunan itu kepada
manusia, tentunya saja itu akan terjadi. Seperti kita ketahui, setiap seseorang yang masuk surga itu bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti menjadi ketentuan yang utama. Namun demikian, ya, ketika di dunia manusia ya dikirimkan para nabi dan para rasul sebagai bentuk kebaikan Allah taala. Astagfirullah billah laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Dalam ayat tersebut kita mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah telah berbaik hati kepada orang mukmin dengan mengirimkan nabi dari golongan mereka. Maka itu nabi-nabi tersebut ketika di dunia dikuatkan dengan hal yang namanya mukjizat. Hal-hal yang membuat ya kebudayaan manusia menjadi luluh lantah. Begitupun juga di akhirat, nabi-nabi mempunyai privilege untuk bisa memberikan syafaat kepada orang lain agar manusia juga bisa memahami tinggi dan derajatnya para nabi dan juga orang-orang yang diberikan izin untuk bersyafaat di akhirat kelak. Karena kita lagi membahas tentang akhirat, ada pertanyaan seperti ini misalnya ya. Nanti ketika seorang sudah masuk surga nih, amal ibadah sudah beres, hisab sudah dihitung, kemudian masuk surga. Apakah masih perlu syafaat? Apakah masih perlu alim ulama? Ditanya, ya kan, tentunya alim ulama yang paling tertinggi adalah Rasulullah SAW. Karena Rasul memang melakukan itu, perbuatan itu sendiri, ta'lim muta'lim secara langsung. Ternyata ketika di akhirat manusia juga bakal memerlukan yang namanya ilmu. Ya, orang masuk surga ibaratnya mungkin ke derajatnya dari 1 sampai 8. Di level 1 manusia masuk surga. Semua nikmat yang bisa dia terfikirkan sudah dia minta, sudah dia dapatkan, sudah dia saksikan. Andai kata tidak ada peranan ilmu atau tidak ada peranan alim ulama atau tidak ada peranan Rasul selama di akhirat, manusia akan kebingungan. Aduh, mau apa lagi? Nikmat apa lagi? Akhirnya kemudian manusia akan mencari gurunya, akan mencari nabinya, akan mencari Rasulnya untuk menanya kemudian apalagi yang hendaknya kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keadaan ahli surga. Dan kemudian nanti para nabi, para rasul, para pewarisnya beserta alim ulama akan menuntun manusia-manusia tersebut untuk kemudian meminta nikmat yang paling besar di dalam surga, yaitu adalah melihat jamalullah, jamalu ilahi. Nah, jadi dari sini ya, kalau tadi kita sudah mengetahui ada yang bisa memberikan syafaat, ada yang bisa memperoleh syafaat, maka lingkup syafaat ini juga sangat besar. Sangat besar, dari mulai derajat neraka yang paling rendah sampai derajat ya, kalau untuk neraka kita bilang darokah neraka yang paling rendah sampai derajat surga yang paling tinggi, dan juga nikmat surga yang paling besar yaitu melihat jamalu ilahi. Nah, kemudian kalau kita mau membahas dari yang pertama, lantas siapa saja yang kemudian akan memberikan syafaat? Tentunya yang pertama akan memberikan syafaat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hal itu terjadi? Nah, Rasulullah dikirimkan kepada kita untuk membawa suatu kitabullah yang bernama Al-Quranul Karim, atau dengan kata lain adalah amanah. Karena dalam Al-Quran kita ketahui ya, Al-Quran merupakan amanah. Dan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah amanah. Nah, kemudian ya di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang amanah tersebut kepada Lauhil Mahfuz. Kemudian Lauhil Mahfuz menyatakan bahwasanya amanah tersebut telah diserahkan kepada malaikat Israfil alaihissalam. Kemudian Allah menanyakan ke malaikat Israfil tentang bagaimana amanah tersebut. Kemudian malaikat Israfil
telah menyerahkannya kepada malaikat Mikail. Kemudian malaikat Mikail menyatakan bahwasanya amanahnya telah diserahkan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril seperti kita tahu telah menyerahkan amanah tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ketika ditanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemana amanah tersebut, ya, Rasul mengatakan, aku telah terima amanah tersebut dan telah aku tabligkan kepada umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian pada saat itu, ya, manusia berhadapan langsung dengan pertanggungjawaban terkait amanah tersebut, yakni Al-Qur'anul Karim. Tetapi kemudian, ya, manusia ditanyakan, umat Nabi Muhammad SAW ditanyakan, apakah kemudian Rasulullah SAW berdiam diri? Tidak. Seperti kita tahu tadi kan apa? Syafaat ini adalah upaya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasul dan orang soleh untuk pengampunan orang lain. Maka kemudian Rasulullah SAW memulaikan syafaat itu dengan menemui Nabi Adam alaihi salam sebagai bapaknya para manusia. Tapi kemudian Nabi Adam pun tidak menyanggupi untuk bisa, ya, menanggung semua beban tersebut. Oke. Padahal Rasulullah SAW menawarkan, wahai Adam, ya kan, aku, ya, menanggung setengah dosa umatku dan kamu setengahnya lagi sebagai bapak daripada manusia, supaya mereka ini terbebas daripada azab yang pedih. Kemudian dari situ, karena Nabi Adam alaihissalam tidak menyanggupi, kemudian Rasulullah SAW beriltija, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya setelah itu kemudian Rasulullah SAW, ya, diberikan izin untuk bersyafaat kepada para umatnya, dan syafaat tersebutlah yang kemudian apa? Kita kenal dengan syafaatul uzma, syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sehingga nanti kalau kita bayangkan, ya, walaupun kita tidak bisa membayangkan secara utuh kondisi padang mahsyar pada saat itu, ya, orang tidak punya lagi siapa-siapa, anak tidak bermanfaat untuk orang tuanya, orang tua tidak bermanfaat untuk anaknya, temannya atau siapapun. Di hari kiamat kita cuma punya satu naungan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itulah kemudian para manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, mengerti betul, memahami betul peranan Rasulullah sesuai dengan namanya, Ahmad yang terpuji, Muhammad yang dipuji, yang memiliki makom, suatu tempat, suatu posisi di sisi Allah yang namanya adalah maqaman mahmuda, ya, yang kita tahu dari ayat Karim dalam surat Al-Isra, Astaghizu billah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kayak Rasul ketika di dunia diperintahkan untuk melaksanakan salat tahajud. Kemudian apa? Ya, diharapkan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, diharapkan Tuhanmu, Rabbmu memberikan kepadamu maqam mahmuda. Ya kan, tadi kita bilang syafaat ini sebagai, ya, penanda akan keutamaan orang-orang yang bisa memberikannya di akhirat kelak. Tentunya yang paling utama, yang paling terpuji pada saat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu nabiyyin sa'ala su'alan aw qala likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujiba faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap rasul memiliki jatah hak untuk mendoakan para umatnya, dan setiap doa yang telah dipanjatkan oleh
rasul-rasul tersebut kepada umatnya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa yang kita ketahui, Rasulullah SAW tidak menggunakan jatah doa makbul tersebut selagi di dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati. Aku jadikan doaku itu jatah untuk melakukan suatu doa yang mustajab. Itu aku simpan untuk di akhirat kelak. Ya, sebagai syafaat kepada umatku, kata Rasulullah SAW. Luar biasa kita memiliki Rasulullah yang sedemikian peduli dan cinta kepada kita. Kemudian di dalam hadis lain, ya, akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa, yakni keistimewaan Rasul yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lainnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya telah diberikan kepadaku 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah dijadikannya seluruh muka bumi ini bersih dan bisa menjadi masjid. Ini yang pertama yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua apa? Wa uhillat liyal ghanaimu. Dihalalkannya bagi umatku harta rampasan perang. Walam tahilla li nabiyyin kana qabli, yang mana sebelumnya tidak halal bagi nabi-nabi sebelumku. Kemudian wa nusirtu birru'bi masirata syahrin ala aduwin. Kata Rasulullah SAW, nusirtu birru'bi, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang diberikan kepada musuhku, walaupun itu jauhnya sejauh 1 bulan perjalanan. Kemudian wa bi'istu ila kulli ahmara wa aswada, dan aku dikirimkan kepada seluruh umat manusia, baik yang merah maupun yang hitam, yang putih yang hitam maksudnya. Kemudian yang kelima yang tidak diberikan kepada nabi sebelum rasul adalah wa utitu syafa'ata wa hiya na'ilatun min ummati man la yusyrik billahi syai'an. Ya, diberikan kepadaku syafaat yang akan menjadi nasib yang akan diperoleh oleh setiap dari umatku yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita memahami bahwasanya syarat yang pertama untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah kita menjadi umatnya dan menjauhi diri kita dari segala macam syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda juga, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Oke, syafaatku itu ya diperuntukkan untuk orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar daripada umatku. Bayangkan, yang dosa besarnya saja bisa diselesaikan dengan syafaat, apalagi dosa kecil, apalagi yang nggak ada dosanya, kemudian kebaikannya dan derajatnya di akhirat kelak di-upgrade melalui syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, maka daripada itu ya, selagi kita di dunia ini kita perlu meningkatkan ya keterkaitan kita, atau maksudnya adalah solidaritas kita. Kita merasa diri kita terkait dari umat Rasulullah SAW, supaya kelak Rasulullah SAW mengenali kita sebagai umatnya, dan kelak kita bisa mendapatkan jatah syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, dalam
perantara momentum bulan Sya'ban ini, yang mana bulan Rasulullah, yang sebentar lagi insyaallah kita akan sempurnakan dengan bulan suci Ramadan. Tentunya salawat kepada Rasulullah SAW adalah sangat penting ya. Bahkan kalau kita tidak bersalawat, Rasulullah SAW bersabda kan, celaka seorang yang apabila namaku disebut di hadapannya dia tidak bersalawat. Nah, kita jadikan Rasulullah ya sebagai penopang kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, supaya nanti juga di bulan suci Ramadan rahmat, maghfirah dan itqum minanar bisa kita dapatkan melalui perantara hormat Rasulullah SAW. Kenapa pentingnya kita menjadikan Rasul sebagai sumber dari segala macam kebaikan yang kita inginkan baik di dunia maupun di akhirat, termasuk syafaat ya. Karena kalau kita mengingat kisah Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau hidup di surga, kemudian bersama dengan istri tercintanya, ibunda kita Siti Hawa, kemudian memakan buah huldi, dan Allah kemudian keluarkan keduanya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat di dunia bahkan kurang lebih 150 tahun sampai 200 tahun itu Nabi Adam ya tidak bertemu dengan Siti Hawa, sampai kemudian taubatnya diterima. Nabi Adam yang diturunkan di daerah Sarandib kemudian dituntun oleh malaikat Jibril ke Mekah, kemudian berhaji. Setelah itu baru kemudian bertemu dengan Siti Hawa ya. Kemudian apa resep Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Adam alaihissalam berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui satu doanya yang terkenal yang kita selalu hafal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya kan, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Rabbku, kata Nabi Adam, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan apabila tidak engkau ampuni kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Tetapi dalam doa itu Nabi Adam meniatkan doa tersebut melalui perantara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bihormati Muhammad, dengan hormat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku minta ampunan kepadamu, kata Nabiullah Adam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Adam, bagaimana engkau mengetahui tentang Muhammad sedangkan Muhammad belum ya aku ciptakan. Maksudnya pada saat itu secara jasad belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam mengatakan bahwasanya ketika engkau meniupkan ruhku kepada jasadku, kemudian aku menghadap arsy dan kemudian melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ aku menyadari bahwasanya ya satu-satunya nama yang bisa bersanding dengan namamu di arsy adalah makhluk yang paling mulia. Maka aku jadikan dirinya sebagai perantara agar engkau bisa mengampuni dosa-dosaku, kata Nabiullah Adam. Nah, bayangkan seorang Nabiullah Adam, orang yang pernah hidup di dalam surga sekalipun, menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasilah bagi pengampunan dosanya. Maka itu kita pun juga sebagai umat Rasulullah SAW yang insya Allah selalu berusaha melindungi diri kita dari syirik ya, kita juga perlu meminta syafaat Rasul, meminta bantuan dari Rasul, meminta doa dari Rasul untuk bisa diberikan kepada kita di akhirat kelak. Oke. Jadi dari sini yang pertama tentunya kita mesti meyakini, mempercayai akan kebenaran syafaat, dan kemudian yang kedua adalah kita mesti memintanya. Oke, karena Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan, kata Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwasanya cara mendapatkan syafaat ini ada dua. Cara mendapatkan syafaat ini ada dua. Ya, yang pertama ya biktidai
a'mali syar'iyyati. Kata Syekh Sulaiman yang pertama adalah dengan cara dia menjalani ketentuan kewajiban daripada amal-amal syariat. Ini adalah kasbi, bisa kita perjuangkan. Dan yang kedua adalah betul-betul murni ya, pemberian dari Rasulullah SAW, yaitu syafaatul uzma, yang mana tadi dalam hadis sudah kita saksikan Rasul akan menanggung semua dosa umatnya dengan syafaat tersebut. Maka itu artinya tidak ada celah lagi bagi kita sebetulnya untuk untuk memperoleh rahmat Allah yang begitu luas melalui syafaat Rasulullah SAW. Jadi tentunya yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah setelah kita mengimani dan setelah kita meminta syafaat adalah melengkapi amaliyah-amaliyah kita supaya kita layak untuk menerima syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kira-kira syafaat untuk apa saja? Yang pertama untuk af ilahi, untuk pengampunan dosa kita secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari daripada neraka jahim. Oke, kemudian di neraka derakanya ya, untuk naik ke neraka yang lebih ringan, untuk terhindar daripada azab neraka. Dan kemudian tentunya untuk masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir, yang paling puncak, yang ketujuh, manfaat dari syafaat adalah agar kita bisa mendapatkan nikmat terbesar dalam surga, yaitu melihat, memandang jamalu ilahi. Insyaallah semoga dengan perantara usaha kita, upaya kita, khususnya dengan kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah catat kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah.